eh, Demokrasi itu kan pada dasarnya demos dan kratos ya. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya penguasa sesungguhnya itu adalah rakyat. Gitu ya. Nah, orang-orang yang dipercaya untuk satu periode tertentu memimpin itu adalah orang-orang yang memang sedang menjalankan kekuasaan rakyat itu. Nah, itulah kekuasaan demokrasi. Ya. Nah, kalau demokrasi dalam satu pemerintahan itu demokrasinya sudah terkooptasi dengan oligarki, ya, ciri-cirinya ya penguasa itu tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya, segala kebijakannya selalu menguntungkan para oligarknya itu, ya, para pendukungnya itu, pengusaha ya atau penguasa di daerah gitu ya. Nah, mereka selalu diuntungkan. Gitu. Misalnya kebijakan tentang katakanlah minyak goreng, gitu ya. Kalau penguasanya benar-benar menjalankan kepentingan rakyat, maka di negara seperti Indonesia yang memproduksi, menghasilkan minyak sawit yang banyak, tidak mungkin tiba-tiba hilang minyak goreng itu. Karena jelas apa yang dihasilkan di Republik ini untuk sebesar-besar kepentingan rakyat, memenuhi kepentingan rakyat. Kejadian kemarin kenapa minyak goreng bisa hilang, itu menandakan bahwa kekuasaan kita itu sudah disandera oleh oligarki. Ya. Kalau dalam hal minyak goreng ini berarti oligarkinya itu adalah para pengusaha minyak goreng itu, mafia minyak goreng. Gitu ya. Coba bayangkan, penghasilan kita luar biasa banyak melimpah, tetapi tiba-tiba di pasar kosong. Gitu ya. Nah, artinya kekuasaan sudah dikuasai oleh para pengusaha minyak goreng itu dalam hal mengelola minyak goreng. Gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena mungkin penguasa sekarang banyak memiliki utang jasa terhadap para mafia minyak goreng itu. Gitu ya. Kemudian penguasa itu harus mengembalikan ya jasa yang diberikan pada saat kampanye pemilu. Gitu ya. Dengan cara ya sudah membebaskan distribusi minyak goreng itu. Gitu ya. Padahal kan ada undang-undang yang mengharuskan pengusaha minyak goreng memenuhi kepentingan dalam negeri dahulu, baru kalau ada lebihnya baru boleh diekspor. Tapi kejadian kemarin sampai minyak goreng tidak ada di dalam negeri adalah karena diekspor. Nah, jelas itu penguasa mengutamakan kepentingan oligarki. Sehingga rakyat kemudian bingung. Ya, bingung karena tidak ada minyak goreng untuk masak. Gitu ya. Kemudian mantan presiden mengatakan, "Masa ibu-ibu hanya cari minyak goreng?" katanya gitu kan. Ya memang kepentingannya itu kan. Itu semakin menandakan bahwa kekuasaan dengan kroninya itu ya memang sudah tersandera oleh oligarki. Ya. Kekuasaan dipakai untuk kepentingan oligarki. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu menjual minyak goreng ke luar negeri jauh lebih menguntungkan dibanding menjual di dalam negeri. Satu itu, kedua ternyata memang dalam regulasinya bahwa untuk sekian ribu ton atau apa gitu itu dibebaskan pajak untuk ekspor itu gitu. Nah, artinya kan itu lebih menguntungkan lagi gitu. Itu tanda-tanda penguasa yang memang sudah dikuasai oleh oligarki ya, sehingga segala kepentingan oligarki itu mulus gitu ya, bahkan dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Gitu ya. Ciri-ciri oligarki ya seperti itu, mereka berusaha dengan segala cara ya, dengan memanfaatkan kekuasaan untuk menghasilkan untung yang sebesar-besarnya. Gitu. Kemudian ancaman-ancaman oligarki ya tentu saja oligarki itu membusukkan ya, oligarki itu merugikan
Gitu. Karena kalau kekuasaan sudah dikuasai oligarki, maka kedaulatan rakyat itu hilang sudah. Kepentingan rakyat itu sudah pasti dilupakan. Ya. Dan yang terakhir, keamanan negara, kepentingan negara itu juga kemudian disingkirkan untuk kepentingan si oligarki itu. Gitu ya. Bagaimana meminimalisir oligarki? Pertama tentu saja dengan mengadakan pemilu secara reguler, dengan membatasi kekuasaan untuk presiden misalnya hanya 2 periode saja. Jadi kalau ada keinginan untuk menambah kekuasaan itu harus dilawan. Karena kalau sudah lebih dari 2 periode, setiap orang itu cenderung akan korupsi. Ya, seperti kata Lord Acton, ya, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ya, kekuasaan itu akan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup. Gitu ya. Karena itu cara kedua adalah tentu saja dengan memastikan pembatasan kekuasaan dipatuhi. Ya. Jadi mereka yang sudah, Waalaikumsalam, mereka yang kalau ketentuan presiden itu 2 periode, maka harus dipegang bahwa itu tetap 2 periode, gitu ya. Kemudian di pemilunya, salah satu penyebab kekuasaan dikuasai oleh oligarki adalah karena mereka telah menanamkan jasa saat pemilu. Ya, coba bayangkan seseorang yang mau nyapres harus keluar 2-3 triliun, dari mana itu uangnya? Kalau itu dibiarkan seperti itu terus, maka kemudian presiden yang terpilih itu akan jadi presiden boneka saja terus. Ya, akan dikendalikan terus oleh para pengusaha, para mafia, ya, dalam jaringan oligarki mereka, gitu ya. Berarti Bapak Jokowi dikatakan boneka? Saya nggak bilang gitu ya. Sobat su, Jokowi su. Iya, kayak kasus-kasus kayak dia bidang satu. Nanti pulang lewat mana pulang? Pulang lewat mana nanti? Ya kita lihat saja tanda-tandanya ya. Apakah kekuasaan atau penguasa sekarang itu menguntungkan para oligark atau tidak? Gitu ya. Kalau menguntungkan mereka, yang artinya sudah tidak lagi mempedulikan rakyat, ya hukum dia. Hukumannya adalah jangan dipilih lagi. Dan memang tidak mungkin mencalonkan lagi kan? Ya, pilihlah sosok-sosok yang tidak akan mengulang. Ya, seperti itu ya. Ada selentingan misalnya untuk memperpanjang kekuasaan, karena Jokowi sendiri sudah tidak mungkin, maka kemudian orang-orangnya yang akan dimajukan, ya. Ada Basuki Cahayapurnama, ada Menteri itu PUPR siapa namanya? Basuki juga kan namanya kan. Nah, itu mungkin yang disebut sebagai rambut putih itu ya. Bisa jadi gitu. Nah, Basuki Hadi Mulyono. Bagaimana meminimalisir oligarki? Pertama tadi itu dengan taat pada aturan rekrutmen kekuasaan, pembatasan kekuasaan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pemilu atau pilpres itu tidak tersandera oleh kekuatan uang. Gitu ya. Jangan sampai para calon itu adalah mereka-mereka yang digerakkan oleh kekuatan uang. Gitu. Sebenarnya dari perundang-undangan itu sudah bagus. Misalnya undang-undang pemilu itu membuat pembatasan sumbangan dari perorangan itu maksimal 1 miliar misalnya. Tidak boleh lebih dari 1 miliar. Jadi dengan demikian tidak mungkin seseorang memonopoli kemenangan seorang presiden karena dibatasi. Hanya 1 miliar.
Jadi kan kalau biaya 1 triliun berarti harus ada 1.000 orang yang menyumbang 1 miliar, gitu kan? Jadi sudah tidak mungkin lagi ada oligark yang misalnya layer 1 gitu ya. Nah, itu meminimalisirnya seperti itu. Tapi ternyata undang-undang yang bagus itu pun dimainkan gitu ya. Jadi sumbangannya itu dari seseorang yang besar itu dipecah-pecah ternyata gitu ya. Jadi terlihat banyak yang menyumbang gitu, seorang 1 miliar. Makanya di pemilu kemarin tiba-tiba ada seorang tukang beca yang bisa nyumbang ratusan juta, ya kan? Ada petani yang bisa nyumbang 1 miliar. Kalau Anda ikuti pemilu 2019, kenapa bisa begitu? Uangnya dari bohir-bohir yang kaya itu, cuman namanya dicatut bahwa dia yang menyumbang gitu. Karena pembatasan itu ya. Jadi ternyata di Indonesia ini undang-undang atau aturan apapun diakalin gitu. Kalau ada pembatasan maksimal 1 miliar, ya kemudian uang sumbangannya yang katakanlah 19 miliar, terus dicarilah 18 orang lain gitu, nama lain. Jadi semua menyumbang 1 miliar sesuai aturan gitu. Padahal uangnya dari 1 orang. Dan akhirnya ya tetap saja penguasa terpilih ya tetap dikuasai oleh mafia itu. Nah, itu cara yang kedua tadi itu, bahwa pemilu di 2024 itu harus diupayakan terlepas dari sandera uang, gitu ya. Aturannya sudah bagus. Perorangan maksimal 1 miliar, kemudian perusahaan misalnya berapa saya lupa, 4 miliar apa berapa gitu. Jadi kemudian sumbangan kepada seorang calon presiden itu tidak berasal dari 1 orang gitu ya. Gitu. Tidak berasal dari 1 orang. Nah, karena kalau itu dibiarkan maka ya akan kembali kekuasaan itu dikuasai oleh uang gitu ya. Nggak ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Ini kaitannya dengan keadilan dalam pemilu. Dan setiap orang pun bisa menyumbang. Ya. Tetapi bagaimana agar mekanisme pemilu ini bisa berlangsung adil dan hasilnya adalah pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kedaulatan rakyat, kepentingan rakyat, maka harus dibatasi agar kemudian tidak ada setir ya atau kekuasaan terhadap seorang calon presiden. Karena kalau seorang calon presiden itu mutlak dibiayai oleh 1 orang, maka yang real presidennya yang ini dong, ya kan? Nanti yang menguasai dia gitu. Nah, untuk menghindarkan itu, maka sumbangan harus dibatasi. Ya, tidak ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Ya. Setiap manusia, setiap individu berhak untuk berpolitik, berserikat, berkumpul, ya, dan memang terjamin haknya, gitu ya. Nah, mekanisme pembatasan itu ada di dalam teknis bagaimana seseorang bisa terpilih, gitu ya. Tetapi hak setiap orang untuk menjadi presiden tetap terjamin, gitu ya, tetap terjamin. Setiap orang di Republik ini berhak untuk menjadi presiden, ya, kecuali dengan peraturan-peraturan yang tidak bisa ia penuhi, gitu ya. Ya seperti itu kan, banyak aturan-aturan yang memang membatasi, ya. Dan itu pun bukan berarti melanggar hak asasi manusia, tidak, ya. Tetapi memang seorang presiden itu yaitu 1 dari 270 juta jiwa, gitu. Jangan sampai kemudian seluruh rakyat itu dipimpin oleh orang yang memang tidak layak, gitu ya. Oke, jadi meminimalisirnya itu ya, dengan memastikan bahwa rekrutmen kekuasaan berjalan. Kemudian kedua, dalam rekrutmen itu dipastikan bahwa persaingan berlangsung adil, dalam arti bahwa tidak ada juga seorang calon presiden yang sangat kuat secara keuangannya karena dia didukung oleh dana tak terbatas gitu. Nanti yang lain bisa jadi calon boneka dong kalau begitu, ya kan?
Yang lain mencalonkan tapi untuk kesuksesan si calon A itu. Nah, itu juga harus dihindari. Gitu ya. Karena hanya dalam pemilu yang jujur dan adil, maka akan terpilih pemimpin yang memang akan baik ya, berdampak baik buat rakyat. Gitu. Oke, masih ada yang ingin tanyakan terkait dengan ini? Itu ya, jadi oligarki, politik dinasti, dan tentu versus demokrasi. Kita gabungkan saja ya, jadi tidak perlu ditutup dulu. Kita gabungkan dengan good governance karena ini cukup berkaitan. Jadi terkait dengan good governance itu kan kalau kita artikan saja itu tata pemerintahan yang baik, ya. Kalau good governance itu tata pemerintahan yang baik, berarti kan itu bertolak belakang dengan oligarkis itu, ya. Jadi good governance itu tidak akan tercipta kalau pemerintahannya dikuasai oleh para oligark, ya. Good governance tidak akan tercipta kalau pemerintahannya dikuasai oleh politik dinasti, ya. Dalam kekuasaan yang dikuasai oleh politik dinasti, contoh misalnya di Banten itu, waktu Ratu Atut menjadi gubernur dan kemudian saudara-saudaranya menjadi bupati, menjadi apa gitu ya, pejabat-pejabat yang menentukan kebijakan misalnya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur misalnya, maka pemerintahan atau yang baik itu atau good governance itu tidak pernah tercipta. Karena misalnya proyek-proyek jalan ya, jembatan itu akhirnya selalu dikuasai oleh keluarga dari gubernur itu. Karena tentu akan diprioritaskan adalah politik dinasti politiknya, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya infrastruktur yang dibangun sembarangan, ya. Kita kalau misalnya ingin mengetahui sedang berkendara gitu ya, ingin mengetahui sudah masuk Banten atau masih DKI, gampang. Lihat aja mobil kita yang kita tumpangi, masih mulus atau tidak. Kalau masih mulus masih Jakarta nih gitu. Jadi begitu sudah masuk Banten, wah itu udah gelombang-gelombang itu. Ya. Itu bedanya dinasti kekuasaan yang dikuasai oleh dinasti politik dengan kekuasaan yang relatif good governance, gitu ya. Semua proyek itu bersih, ya. Sementara di sisi lain proyek di dalam daerah kekuasaan yang dinasti politik itu sembarangan biasanya. Karena biasanya banyak korupsi, banyak potongan. Biasanya apa yang dimasukkan ke dalam proyek itu mungkin tidak sampai setengah dari anggaran. Gitu ya, karena sudah dipotong sana sini dulu. Gitu. Jadi dinasti politik, oligarki itu cenderung bersama-sama dengan korupsi. Ya, sementara good governance itu bersama-sama dengan pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang demokratis, yang dikuasa atau diawasi oleh rakyat, gitu ya. Apa saja indikator good governance? Pertama, dana itu biasanya sesuai dengan mestinya, ya, sesuai dengan pemakaiannya. Kalau misalnya proyek katakanlah jalan ya, itu menghabiskan 1 triliun, ya memang habis untuk proyek itu, gitu ya. Ya di dalamnya tentu saja ada salary untuk orang-orang yang menjalankan proyek, tetapi tidak untuk korupsi, gitu ya. Kemudian transparan, rakyat bisa melihat alokasi anggarannya itu untuk apa saja. Kemudian yang ketiga, dia akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini. Akuntabel itu artinya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kalau dalam proyek-proyek pemerintah kan selalu ada audit, ya, baik itu oleh BPK atau oleh BPKP, ya, atau instansi lain mungkin. Nah, proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang menjalankan good governance itu akuntabel, ya, selalu bisa dipertanggungjawabkan, dan rakyat pun bisa melihat secara transparan, ya, penggunaannya untuk apa. Nah, mungkin ini dalam skop yang kecil. Di desa-desa itu kan sekarang ada data alokasi itu, ya,
untuk apa, dipakai untuk apa. Nah, itu upaya untuk transparansi. Upaya untuk penciptaan good governance. Jadi kalau Anda ke balai desa misalnya atau ke kelurahan, kan ada tuh. Kenapa sekarang ada itu? Karena dana untuk desa sekarang besar sekali. Minimal 1 miliar setahun. Tentu harus ada tanggung jawab. Ini dipakai untuk misalnya mengecor jalan kampung atau membuat MCK atau memperbaiki musola misalnya gitu ya. Nah, itu ada laporannya. Dan kalau Anda ke kelurahan itu ada catatan-catatannya. Itu adalah upaya untuk akuntabilitas itu. Untuk penciptaan akuntabilitas. Ya, untuk penciptaan transparansi. Bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diakses oleh rakyat. Jadi, pemerintahan yang baik atau good governance itu selalu transparan, akuntabel, dan dananya itu sesuai dengan semestinya, gitu ya. Tidak bisa misalnya untuk pengadaan penghapus 100 miliar gitu. Segimana penghapusnya kan kemarin yang di Pemda DKI seperti itu kan. Untuk pengadaan lem misalnya sekian ratus miliar gitu. Memang warga Jakarta mau ngelem semua ya kan. Bahaya itu kan. Mau mulai berjamaah. Maksudnya ngelem ini kertas gitu ya. Kan tidak juga gitu ya. Oh, harus tuh. Oke. Ada 3 pilar good governance ya. Pilar pertama adalah negara. Negara benar-benar harus menjalankan prinsip-prinsip good governance. Ya, itulah pilar pertama. Kalau dari sisi negara itu sudah tidak melaksanakan prinsip-prinsip good governance, maka tentu saja pemerintahan yang baik itu tidak akan tercipta. Pilar kedua, swasta. Ya, swasta juga, terutama swasta yang misalnya menjalankan proyek-proyek pemerintah, itu harus mendukung terciptanya good governance. Jangan misalnya kalau diminta potongan gitu ya, agar dapat proyek, swasta harus memberikan potongan kepada pejabat tertentu, jangan diikuti. Gitu ya. Karena kalau diikuti berarti swasta tidak menjadi pilar good governance. Gitu ya. Cuman memang ini pilihan sulit karena swasta yang tidak mau memotong anggarannya untuk pejabat itu biasanya nggak dapat proyek, gitu ya. Yang dapat itu adalah yang mau bersekongkol untuk korupsi itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu masyarakat madani, pilar ketiga. Ya. Masyarakat madani itu pilar ketiga yang bisa menciptakan atmosfer agar tercipta pemerintahan yang baik, ya, good governance. Nah, apa saja tadi prinsip-prinsip good governance ya? Tadi kan negara harus menjalankan prinsip-prinsip good governance. Pertama, sebuah negara menjalankan prinsip good governance kalau pemerintahannya itu partisipatif. Ya. Artinya setiap kebijakan itu juga mendengar suara rakyat. Ya. Setiap akan dibuat satu kebijakan, rakyat itu ditanya dulu, gitu ya. Setuju tidak? Kepentingannya untuk apa? Gitu ya. Seperti apa? Gitu. Harus ditanya dulu. Misalnya di legislatif ya, untuk pembuatan undang-undang, untuk proses legislasi, maka rakyat itu harus ditanya. Ya, setuju atau tidak? Gitu ya. Nah, undang-undang yang setelah diundangkan ternyata kontroversial, banyak yang tidak setuju, itu tandanya tidak partisipatif. Undang-undang Ciptaker misalnya, undang-undang KPK yang baru misalnya, itu tanda bahwa undang-undang itu tidak dibuat dengan partisipasi rakyat. Akhirnya kan jadi kontroversial, gitu ya. Nah itu, satu itu saja pemerintahan sekarang itu sudah menyalahi good governance, gitu ya. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah rule of law, ya, taat hukum. Taat hukum. Pemerintah itu harus taat hukum. Jadi kalau kata konstitusi, presiden berkuasa 5 tahun dan bisa dipilih satu periode berikutnya, maka kalau dia pengen periode ketiga itu sudah melanggar hukum, sudah tidak taat hukum, gitu ya. Berarti sudah bukan good governance, gitu ya.
Kalau good governance ya sudahlah, kalau sudah 2 kali memang aturannya begitu ya sudah gitu ya. Gak usah berupaya untuk menggalang relawan, mengumpulkan relawan, ya kan, di tempat umum gitu ya. Seolah-olah dia masih kuat sehingga kemudian masih pantas misalnya untuk menjabat lagi gitu ya. Gitu ya. Saya tidak nyebut Jokowi ya. Saya tidak nyebut Jokowi loh. Inisial aja Pak, inisial. Oh enggak, inisialnya J lah. Oke. Wah. Poin ketiga, dimensi transparansi. Yang satu. Dimensi transparansi. Jadi pemerintahan yang good governance, menjalankan good governance itu adalah pemerintahan yang transparan, ya, menjalankan pemerintahannya secara transparan. Rakyat bisa mengakses, gitu ya. Kenapa demikian misalnya gitu, ya. Kalau misalnya ada statement-statement yang tidak selaras gitu ya antar pejabat, ini tanda-tanda tidak transparan nih, gitu ya. Karena ada perbedaan misalnya gitu ya. Ada hal-hal yang disembunyikan berarti, gitu ya. Kita bisa tahu seperti itu, ya. Saya nggak mau ngasih contoh ya. Oke, yang keempat adalah apa itu? Responsif. Responsif itu adalah pemerintahan yang dijalankan dengan mendengarkan keinginan rakyat dan kemudian merespon keinginan rakyat itu. Responsif, gitu ya. Keinginan yang responsif, gitu. Kalau misalnya banyak keluhan-keluhan bahwa di daerah kami masih banyak jalan yang rusak, bahkan tidak punya jalan gitu ya, maka harus responsif, langsung membangun di situ gitu ya. Jangan keinginan sendiri aja gitu ya. Misalnya di daerah mana yang masih hutan belantara dibuka, dibuatkan jalan besar-besar, jembatan bagus-bagus, tapi nggak dipakai akhirnya. Sementara di daerah lain banyak yang membutuhkan, tidak jadi-jadi gitu. Coba lihat jalan tol Bogor Sukabumi sampai sekarang nggak jadi-jadi. Padahal sudah sejak lama rakyat itu di sana itu membutuhkan gitu. Kalau Anda ingin ke Sukabumi dari Bogor jam 6 pagi nyampe Sukabumi bisa asar itu. Tapi kalau ada berangkat jam 4 pagi, subuh udah sampai Sukabumi. Kenapa bisa begitu? Karena jam 4 pagi kan kosong memang. Tapi kalau sudah jam 6 macet di mana-mana. Itu tanda apa? Tanda rakyat memang butuh jalan tambahan, infrastruktur tambahan. Gitu ya. Ini udah mau 10 tahun nggak jadi-jadi gitu. Ya, sementara di daerah sana itu yang nggak ada orangnya, malah dibuka hutannya kan, dijadiin jalan. Malah yang sedang membuat jalan ditembakin coba. Banyak korban. Nah, itu tanda bahwa ya tidak responsif ini. Gitu ya. Saya nggak ngasih contoh ya. Kemudian poin kelima, orientasi kesepakatan. Orientasi kesepakatan itu artinya apa yang dijalankan itu apa yang disepakati, gitu ya. Biasanya kan presiden mengusulkan, misalnya undang-undang, presiden bisa mengusulkan undang-undang kepada DPR. Nah, di situ ada diskusi. Jadilah undang-undang yang kompromi antara kepentingan eksekutif dan legislatif. Nah, eksekutif menjalankan hasil kesepakatan ini, gitu ya. Disitulah maksud orientasi kesepakatan, bahwa pemerintah itu menjalankan hasil kesepakatan, gitu. Ya, itulah pemerintahan yang good governance, pemerintahan yang baik. Kemudian keadilan dan kesetaraan. Ya. Yang poin ke-6 adalah prinsip keadilan dan kesetaraan. Nah, kalau dari prinsip ini kita bisa paham kenapa di daerah sana misalnya sampai membuka hutan, membangun jalan agar muncul keadilan, gitu ya. Di sini sudah bagus, tapi di sana juga harus bagus juga, gitu ya. Dan memang bahkan di beberapa tempat itu lebih bagus dari tempat lainnya, gitu ya. Misalnya di Ambon ya, di Ambon itu jalannya bagus-bagus ya.
Kemudian transportasi laut juga lumayan gitu ya, ada kapal ro-ro segala macam yang mencukupi gitu ya. Tetapi di daerah lain misalnya waktu saya ke mana itu Bengkalis, nah itu antri kapal itu sampai 3-4 jam gitu. Nah, bayangkan dari sini saya mau ke Bengkalis, turun di Pekanbaru ke penyeberangan itu 5 jam, dari naik kapalnya harusnya 30 menit, tapi nunggunya 3 jam. Jadi nyampe pulau itu sudah malam sekali, sudah larut gitu ya. Nah itu tanda bahwa sebenarnya di situ itu demi prinsip keadilan harus diperbaiki, kapalnya harus ditambah dan lain sebagainya, gitu ya. Sementara di daerah-daerah lain memang sudah sangat memadai. Nah ini prinsip keadilan dan kesetaraan, harus setara. Kemudian prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi. Efektif dan efisien, gitu ya. Efektif dan efisien. Pemerintah itu harus memegang prinsip itu, gitu ya. Jadi kalau bupati misalnya mobil dinasnya Range Rover, wah itu ya sudah nggak efektif, sudah nggak efisien gitu ya. Bupati kan Innova aja udah bagus gitu ya. Innova itu nggak bukan berarti tersiksa loh, itu cukup enak gitu ya. Tetapi kalau Range Rover ini oleh bupati ya itu udah keterlaluan saya pikir. Gitu ya. Itu prinsip efektivitas dan efisiensi, karena nanti seluruh uang negara itu terlalu banyak dipakai untuk pejabat dan PNS-nya gitu. Akhirnya untuk rakyatnya sedikit, itu yang terjadi. Gitu ya. Uang negara lebih banyak dipakai untuk beli mobil-mobil pejabat dibanding untuk membuat jalan-jalan gitu, membuat jalanan gitu. Itulah kenapa kalau kita ke Riau, kalau kita ke Sumatera Selatan atau kemana, atau di Bogor lah, nggak jauh-jauh, jalanan itu jelek-jelek, tapi mobilnya mewah-mewah gitu. Dan kalau kita tanya kerjaannya yang bermobil mewah itu ya kebanyakan ya penguasa gitu ya. Itu kan tanda bahwa mobilnya uang rakyat itu banyak dipakai untuk beli mobil mewah dibanding untuk buat jalan gitu ya. Ya mereka pikir kan mereka hidup di sini gitu ya. Padahal yang kita tahu seseorang hidup di dunia ini sebenarnya kan hanya untuk mencari bekal aja untuk di sana kan. Ya itulah. Kemudian prinsip berikutnya adalah akuntabilitas, ya. Akuntabel. Ya. Jadi pemerintah itu harus menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dan kemudian yang terakhir adalah visi strategis. Ya. Pemerintah itu harus memiliki visi strategis. Jadi pemerintahnya itu harus memiliki tujuan. Ya, tujuannya untuk apa? Gitu ya. Sehingga kalau punya tujuan, maka cara-cara dalam memerintah itu akan ditetapkan sesuai dengan tujuan itu. Gitu ya. Tujuan individu kita misalnya manusia hidup di dunia ini kan hanya untuk mencari bekal, ya kan? Artinya ya tidak untuk bermewah-mewahan di sini. Ya kan? Apapun jabatan kita, pekerjaan kita, kita fokuskan untuk menjadi bekal di sana gitu. Ya. Nah, dengan tujuan yang jelas itulah maka kemudian setiap program itu akan ditentukan sesuai dengan tujuannya. Oke, itu terkait dengan good governance, masih banyak tapi saya pikir cukup. Oke, kalau ada yang ditanyakan terkait dengan oligarki, politik dinasti, demokrasi dan good governance, silakan.